Izinkan saya menyambut rekan-rekan semua dan mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk hadir pada acara peluncuran dan bedah buku reportase lingkungan berperspektif perempuan. Acara pada hari ini diinisiasi oleh Founded.co dan didukung oleh Earth Journalism Network. Dan sebelum kegiatan ini berlangsung, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan sebelumnya, yaitu dimulai dengan training untuk jurnalis dan perempuan pers mahasiswa. Agak direkam ya, saya apanya banyak. Dan setelahnya kami juga berhasil menyaring 5 jurnalis dan juga 5 pers mahasiswa yang keren-keren banget untuk mendapatkan fellowship yang dibimbing langsung oleh jurnalis-jurnalis keren seperti Mbak Nura, Mbak Lufi, Mbak Anita di sini. Dan pada hari ini hasil karya teman-teman dari fellowship menghasilkan sebuah buku. Bukunya berjudul Untuk Perempuan di Tanah Kami. Dan izinkan saya juga sebelum lanjut menyambut 4 pembicara kita yang nggak kalah keren. Ada di sini semua fotonya. Yang pertama ada Mbak Devi Anggarini selaku Ketua Umum dari Perempuan Amat. Mbak Devi, selamat datang. Dan juga seorang jurnalis dari Mukabe Indonesia, Kak Hans di belakang sana. Selamat datang Kak Hans. Dan juga ada perwakilan jurnalis yang juga penulis dari buku Untuk Perempuan di Tanah Kami. Salah satunya adalah Kak Emil Rapalau. Mana ya tadi? Halo Kak Emil. Kak Emil juga merupakan jurnalis dari Bandung Bergerak ID. Dan juga ada yang terakhir perwakilan dari LPF Didaktika. Betul? Dari Universitas Negeri Jakarta ada Kak Ardeta Bayu Sibowo. Izinkan saya juga untuk menyambut Kak Florence Arbrein selaku perwakilan dari Earth Journalism Network. Terima kasih telah datang Kak Florence. Dan juga saya menyambut Mbak Lufiana Alianti selaku pemimpin redaksi Kode.co dan juga rekan-rekan Kode.co yang telah hadir pada hari ini. Oke, capek juga saya ngomong. Sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan menyambut Kak Florence dulu untuk memberikan sambutannya selama 5 menit. Silakan Kak Florence. Thank you Bila. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman. Terima kasih sekali Bila akhirnya kita ketemu ya secara fisik, sama Lufi juga teman-teman. Sangat bangga dan terharu bisa menjadi bagian dari peluncuran buku hari ini. Mbak Devi, Hans, kita sebenarnya udah pernah berkomunikasi ya sebelumnya, cuma belum secara fisik. EJN senang banget untuk bisa jadi bagian dari aktivitas dan program yang menurut kami sangat penting dan harus digaungkan lebih banyak lagi gitu ya, karena ini juga bagian dari upaya kami untuk meningkatkan GESI atau Gender Equity and Social Inclusion dalam program-program kami. Pada tahun 2021 kami itu pernah melakukan penelitian sebenarnya di antara jurnalis di Asia Pasifik yang ingin melihat apa dan bagaimana para jurnalis memasukkan perempuan dan perspektif gender ke dalam lingkungan mereka, atau apa yang membuat mereka gagal melakukan hal tersebut. Jadi dari studi tersebut kami mengetahui bahwa sebenarnya banyak teman-teman jurnalis yang sadar akan perspektif gender, tetapi itu masih belum menjadi prioritas buat mereka karena masih ada banyak tantangan yang saya rasa teman-teman di sini sudah tahu. Tekanan pekerjaan dari segi waktu, kemudian juga sumber daya yang membuat mereka juga akhirnya kembali untuk mencari sumber daya yang sudah ada, daftar-daftar sumber daya yang sudah ada yang didominasi oleh laki-laki. Kemudian juga kebijakan redaksi secara general ya, karena redaksi di Jakarta media banyak dipimpin oleh laki-laki, dan ini berujung pada kurangnya dukungan atau kesadaran akan ketiadaan suara perempuan dalam pekerjaan mereka, dan juga dukungan dari editor yang kurang. Yang ini juga menjadikan tantangan buat jurnalis, terutama jurnalis perempuan, untuk melakukan liputan mereka di lapangan karena kurangnya dukungan dari editor tersebut. Ini ada beberapa dari tantangan yang dihadapi oleh teman-teman. Nah, senang sekali, selamat buat Emi, buat Mas Agus, ada Maria juga dari Papua, kemudian ada Ayu yang melakukan ini adalah 4 jurnalis profesional yang melengkapi liputan mereka yang ada di dalam buku ya, dan teman-teman Presma yang mengangkat tentang anak-anak muda dan gerakan sosial untuk contohnya mengelola sampah di daerah mereka sendiri. Kemudian ada satu mahasiswa, saya lupa namanya, yang melakukan survei sendiri mengapa anak perempuan muda di Yogyakarta tidak ingin Siti ya Mbak ya,
tidak ingin menjadi petani ke depannya, dan itu sangat menarik dan dia cukup mendapatkan respon yang cukup banyak dari surveinya tersebut. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga untuk bisa mendukung dan jadi bagian dari pekerjaan yang penting ini, dan berharap ini bisa akan menjadi gaungnya akan jadi lebih besar dan kesadaran akan jadi lebih baik untuk memasukkan perspektif gender dalam pemberitaan tentunya khususnya di isu lingkungan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Flo. Napas saya sudah kembali karena tadi recovery dari tangga ya. Mohon maaf. Dan Konde juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman EJN yang sudah mensupport kami dengan benar-benar, dan juga Kak Flo secara pribadi mensupport saya sebagai project officer dengan sangat baik. Terima kasih banyak Kak Flo dan teman-teman EJN. Dan sebelum kita memasuki acara diskusi, saya mau memberikan waktu kepada Mbak Noviana untuk memberikan sebuah pengantar diskusi. Terima kasih. Terima kasih Nabila, terima kasih Kak Flo, Mbak Dewi, teman-teman DJN dan dari Interviews yang sudah mendukung ini. Ini sebagai pengantar aja. Jadi kalau tadi udah dibuka sama Kak Flo, ini sebagai pengantar aja. Jadi saya mau menerangkan sedikit tentang buku ini, gitu. Oke. Selanjutnya Adilas. Jadi buku sebenarnya kegiatan ini dimulai dengan silabus pelatihan jurnalisme lingkungan berperspektif gender. Kenapa ini penting? Karena dalam 10 tahun terakhir kami belum melihat gitu ada pelatihan jurnalisme berperspektif gender gitu. Koreksi kalau saya salah, ini karena saya di AJI juga, jadi saya lihat kayaknya belum pernah ya 10 tahun terakhir. Jadi kenapa silabus ini penting untuk pegangan bagi kami semua gitu. Oke. Ini 2 kali kami mengadakan 2 kali training, ada 446 pendaftar gitu. Yang lolos hanya sekitar 50 ya, 446 pendaftar gitu. Oke. Silakan Ariles dalam 2 kali training. Ini bukunya untuk perempuan di tanah kami. Ini merupakan kumpulan reportase jurnalisme lingkungan berperspektif gender. Oke, selanjutnya ini para penyusunnya. Terus selanjutnya, nah ini penulis bukunya, ada 8 penulis buku. Mbak Yuli di Sulawesi itu menulis tentang perempuan petani di Bawoni yang menghadang korporasi tambang nikel. Terus kemudian tadi yang disebutkan Mbak Dewi, ada Siti Ratu Solihah, ini riset jurnalisme data. Jadi dia mendata soal mayoritas mahasiswa di Jogja itu tidak mau jadi petani karena alih fungsi lahan dan buruknya pemerintah mengelola pertanian. Jadi ini dia jurnal persoalan perempuan petani ada 2, persoalan sampah ada 2, ada ekowisata, ada perempuan janda karena suami jadi korban lingkungan dan jadi liar, ada persoalan kesehatan reproduksi, akses air bersih di ibu kota untuk ibu hamil. Kalau ini kami juga mendata ya, anak-anak muda tuh menuliskan inovasi. Jadi berbeda dengan yang umurnya lebih tinggi ya, lebih ada tua gitu. Yang anak-anak muda ini pas mahasiswa semuanya tuh sukanya inovasi. Misalnya soal alih fungsi lahan, terus riset ya, jurnalisme data, terus Bang Rosella juga bagaimana pengalaman perempuan muda mengubah kebiasaan warga. Jadi sukanya inovasi. Selanjutnya Ariles. Nah ini sebenarnya kalau dalam buku ini kami itu punya kesimpulan narasumber 90% dari buku ini adalah perempuan. Jadi mungkin ini merujuk sebenarnya apa sih peliputan lingkungan berperspektif gender gitu. Ini kami melihat narasumber 90% perempuan, menggunakan cara pandang perempuan. Yang ketiga, ini kami melihat bahwa pelakunya itu perusahaan, pemerintah, masyarakat, orang tua. Gitu. Gak ada laki-laki nih di sini. Mungkin karena keterbatasan penulisan atau seperti apa, tapi dari 8 tulisan itu pelakunya adalah perusahaan, pemerintah, masyarakat ya yang membuang sampah sembarangan itu, dan orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menjadi petani karena itu masa depannya nggak cerah gitu. Nah ini ada di sini. Nah peliputan dengan perspektif gender ini juga dengan perempuan sebagai korban. Jadi perempuan itu di sini sebagai korban sampah, kesehatan reproduksi, juga tanah yang dirampas gitu. Jadi peliputannya soal itu. Peliputan dengan perspektif gender dengan perempuan sebagai penyintas. Jadi ada korban, ada perempuan juga yang sebagai penyintas gitu. Nah, ada juga tulisan soal laki-laki yang sebagai inovator. Yang tadi misalnya
Pampers Mania, kelompok Pampers Mania, terus laki-laki RT yang kemudian berkontribusi untuk memberikan izin soal pengelolaan sampah di lingkungannya gitu. Oke, Ambiles. Ini juga mengikis stigma ya, bahwa perempuan diam aja dan laki-laki itu urusan berat-berat, urusan lingkungan itu urusan laki-laki gitu. Ini juga mengikis stigma soal itu. Juga misalnya dalam diskusi itu kami juga ada misalnya ada mama-mama, saya penulisnya sakit jadi tidak jadi melanjutkan tulisannya. Tapi dari sana tuh kami melihat ada mama-mama di Medan ya yang membuka bajunya untuk melakukan aksi karena mempertahankan lingkungan, dan itu selalu dikasih stigma bahwa porno gitu. Terus apa namanya stigmanya terlalu berani gitu, terus konyol misalnya kayak gitu. Nah itu ada dalam diskusi kami, tapi saya penulisnya sakit. Juga mengikis stigma bahwa persoalan lingkungan di kota itu penting dan di desa tidak. Jadi liputan teman-teman ini kurang lebih itu menggarisbawahi bahwa liputan di desa itu penting sekali, bukan hanya liputan di kota. Kami melihat itu semua dari proposal-proposal yang diajukan ya, yang masuk ya. Terus bagaimana kita tidak boleh hanya mengambil atau mengeksploitasi lingkungan, namun juga harus menanam dan memelihara lingkungan. Kalau Olive, Mbak Devi, teman-teman feminis melihat bahwa kita harus bersetubuh bersama alam gitu. Jadi tidak hanya mengambil, tapi juga menanam dan mengambil. Terus di sini kami juga memberikan perspektif ekofeminisme. Dan ini seru banget waktu training ya, karena ternyata banyak yang belum pernah mengenal. Jadi perspektif ekofeminisme ini apalagi gitu. Ini sangat penting buat jurnalis. Nanti Emi dan Amreto bisa cerita ya, apakah pertama kali mendengar apa sih lingkungan berperspektif feminis ini seperti apa gitu. Dan Mbak Arya Sinaga dari UI waktu itu memberikan soal ini. Jadi bagaimana memahami kerusakan lingkungan pertimbangan gender, tetapi melihat dari perspektif perempuan. Ada juga interseksi ya, pengakuan akan kerentanan dan kekuatan yang berbeda yang dimiliki oleh kelompok yang berbeda, serta memastikan partisipasi mereka. Jadi terpuruk tapi nggak terpuruk banget, karena ada partisipasi, ada koneksi, dan ada interseksi di situ. Itu aja. Udah ya Ardiles. Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih Nabila, Ardiles, Nura, dan kawan-kawan Sasa yang selama ini berkontribusi di Konje untuk ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat siang semua. Mbak Lutfi ngomongnya selamat pagi selamat siang, saya galau gitu jadinya. Bener nggak tadi selamat pagi atau selamat siang? Oke, terima kasih banyak Mbak Lutfi. Dan sekarang saya mau manggil rekan saya yang baru potong rambut itu. Ada Salsa, redaktur dari Komde.co yang akan menjadi moderator pada hari ini. Terima kasih. Silakan Salsa. Halo, selamat siang ya, selamat siang semuanya. Udah pada makan pagi ya, nanti kita akan makan siang bareng di sini. Ya, perkenalkan saya Salsa dari Komde.co, dan di sini saya akan memoderatori sesi talk show ya, semacam ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pembicara yang ada di layar berikut ini. Mungkin saya juga akan sambil memperkenalkan ya pembicaranya siapa aja supaya kita lebih akrab nanti untuk ngobrol-ngobrolnya dan bisa lebih saling kenal gitu. Pertama saya mau panggil Mbak Devi dari Perempuan Aman, silakan Mbak sambil maju. Ini Mbak Devi ini adalah ketua dari Perempuan Aman ya Mbak ya. Perempuan Aman ini Persekutuan Perempuan Adat Nusantara. Boleh tepuk tangannya buat Mbak Devi. Kemudian yang kedua ada Kak Hans Nicolasyong. Boleh silakan Kak. Kak Hans ini dari Mongabai Indonesia. Sebelumnya juga Kak Hans dari Jakarta Post ya Kak. Nanti aku perkenalkan lagi sambil menunggu Kak Hans di depan. Kemudian Kak Hans ini udah lama ya berkarir menjadi jurnalis dari 2012 ya Kak? Ya, jadi reporter di Jakarta Post dari tahun 2012, kemudian pernah di Rappler Indonesia juga ya? Iya, terus sekarang di Mongabai Indonesia. Kemudian ada yang ketiga Kak Emi Lapalau dari Bandung Bergerak. Kak Emi, ya.
Boleh tepuk tangannya. Kak Emi ini salah satu penulis dari buku yang akan kita bahas sekarang ini gitu. Halo Kak Emi. Kak Emi selain di Bandung Bergerak juga pernah di TVRI Jabar ya, freelance presenter. Kemudian jadi penyiar radio juga di PRFM News Channel. Sekarang jadi jurnalis ya di Bandung Bergerak. Udah dari tahun berapa tuh Kak? 2021. Oke. Terus Kak Emi ini juga salah satu penerima beasiswa liputan jurnalisme lingkungan berperspektif gender yang diadakan oleh Konedoton dan IJN di tahun 2023 ini, yang ada di bukunya. Nanti teman-teman bisa baca bukunya. Yang terakhir ada Kak Arneto Bailis. Boleh silakan ambil maju. Kak Arneto adalah wartawan LPM di Dampita Universitas Negeri Jakarta. Kemudian Kak Arneto ini juga tadi sudah disebutkan salah satu penulis buku ini juga bersama Kak Emi dan beberapa lainnya ya. Silakan. Kak Arneto berarti sekarang masih mahasiswa di UNJ ya? Di LPM gabung di LPM di Data. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lengkapnya ya. Mic-nya mungkin boleh. Oke. Jadi nanti teman-teman kita akan bahas mengenai buku Untuk Perempuan di Tanah Kami. Tadi sudah disampaikan juga oleh teman saya Nabila kalau buku ini adalah kompilasi dari liputan yang dilakukan oleh teman-teman yang menerima beasiswa peliputan dari Konedoco dan EJS. Nanti kita akan tanya-tanya juga, terutama untuk Kak Emi dan Kak Arneto yang memang bagian dari penulis di buku ini. Mungkin kisah singkatnya ya, mengenai peliputan-peliputan yang dilakukan sama kita bakal ngobrol juga sama sama semua bicara di sini gitu. Oke, pertama-tama mungkin aku mau ngobrol sama Mbak Devi dulu ya Mbak. Baik, silakan Mbak Devi, gimana kabarnya? Lagi sibuk apa sekarang? Kabarnya baik, alhamdulillah. Terima kasih dan minta maaf ya karena terlambat. Sama. Kesibukan apa ya? Bingung juga. Bekerja paling tidak dengan wilayah pengorganisasian perempuan aman itu di 7 region, ada 91 wilayah organisasi yang jadi saya sendiri bersama kawan-kawan di Sekretariat Nasional ini tantangan terbesar sebetulnya adalah selalu pertanyaannya, Mbak Devi ada dong yang mewakili dari perempuan aman. Terus terang di Sekretariat Nasional itu hanya 8 orang termasuk manajemen dan keuangan. Kami harus melayani 3.831 anggota. Jadi minta maaf kadang-kadang tuh kayaknya sombong amat sih gitu ya. Bukan, tapi memang sumber dayanya sangat terbatas karena anggotanya langsung di kampung-kampung gitu. Jadi saya selalu mengatakan kalau teman-teman mau, mari mengikutkan yang dari kampung supaya memang visibilitas dari perempuan adat memang muncul secara kuat. Jadi bukan hanya lihat muka satu orang gitu ya. Itu sih kesibukannya. Jadi kesibukannya pasti muter di kampung-kampung. Oh iya. Ya pasti ini ya, banyak yang harus ditangani gitu ya, harus dilakukan gitu. Ya. Oke, Mbak Devi kalau nggak salah ada presentasi yang mau ditampilkan ya, slide yang mau ditampilkan ya. Wah, boleh Mas Adil sini bantu. Iya, ini saya sebenarnya ingin bertanya tadinya, apakah harus membahas isi buku? Karena pertama saya ingin mengapresiasi dulu ya. Terima kasih banyak kawan-kawan Konde.co sudah membawa kami di dalam proses ini untuk bersama-sama berbagi. Saya harus mengapresiasi buku ini terlebih dahulu ya, karena menurut saya reportasenya cukup dalam. Mungkin nanti akan ketemu dengan apa yang sebenarnya sedang diupayakan oleh perempuan aman juga sebenarnya. Perempuan aman itu persekutuan perempuan adat Nusantara ya. Jadi dia ditulisnya huruf besar semua, jadi bukan hanya jenis kelamin perempuan, tapi kami memang ingin secara kuat membangun visibilitas perempuan adat, terutama diskursus mengenai perempuan adat di ruang publik ya, dan mendorong masuk ke kebijakan sebenarnya. Nah, buku ini menurut saya adalah potret yang kemudian dari beragam pandangan ya, tapi memang gak banyak yang mau menuliskan tentang perempuan adat, berat tantangannya gitu. Nah ini paling tidak saya mencoba melihat
bagaimana ya caranya membangun visibilitas perempuan adat dalam diskursus publik dan media mainstream. Jadi kalau dilihat sebenarnya kalau buat kami di Perempuan Aman baru tahun 2021 sebenarnya pembicaraan mengenai perempuan adat muncul secara kuat. Terminologi yang digunakan ya yang persis perempuan adat. Sebelumnya itu perempuan masyarakat adat, perempuan dari komunitas terpencil, nah, dan seterusnya gitu ya penyebutannya. Nah ini baru keluar itu muncul tahun 2020 karena kemudian kita mulai membangun satu serial webinar bicara tentang perempuan adat dan hak kolektifnya di dalam perancangan undang-undang masyarakat adat. Dulu momentumnya kita pakai itu. Oke Mas silakan. Nah ini paling tidak cara bekerja perempuan amat kami berada di seluruh wilayah itu termasuk Papua saat ini. Kami baru mulai masuk akhir tahun lalu gitu. Jadi sekarang anggotanya sekitar 200-an lebih, 280-an lebih. Silakan Mas, kami bekerja di 234 komunitas dan 343 desa sebenarnya. Nah, apa yang kemudian menjadi sulit sebenarnya dalam konteks buku ini, kalau teman-teman bisa memotret dengan cepat, gitu ya. Kalau saya lihat kan memang di beberapa tempat perempuan-perempuannya sudah teredukasi, itu salah satu ya. Kalau di perempuan adat ini tantangan banget nih. Satu, tidak pernah melihat gambar besar dari misalnya pembangunan gitu ya, itu apa sih sebetulnya ya, yang perempuan adat tahu sebenarnya adalah ketika wilayah adatnya berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Tanpa pernah mereka tahu kenapa tiba-tiba barang ini ada di sini ya, siapa aja yang diajak bicara ya, dan seterusnya gitu. Dan nggak pernah memahami juga bahwa ada resiko di balik itu yang harus diterima. Tadi resikonya dipotret oleh teman-teman di dalam banyak cerita-cerita ini ya gitu. Termasuk juga nanti soal sampah, bahkan itu bukan hanya di kota. Bagaimana arus konsumerisme itu masuk sampai ke tingkat kampung, dan kemudian bagaimana intervensi dari barang-barang jadi pasar itu masuk ke tingkat kampung ya. Itu mau pampers, mau makanan instan dan seterusnya yang dan juga barang harian kayak odol, sampo dan seterusnya itu membuat sampah itu plastik itu banyak di kampung. Nah ini nggak tertangani karena ini kan bukan bagian dari pengetahuan yang dimiliki sesungguhnya. Oke, terus Mas, sorry ini masih saya ambil dari presentasi yang sebelumnya. Kira-kira kalau di perempuan adat itu yang paling kuat adalah pengetahuan yang dia praktekkan itu terikat erat pada wilayah adatnya, atau yang di perempuan adat kami sebut wilayah kelola perempuan adat. Mungkin nanti di petani itu sebenarnya ada cerita mengenai bagaimana lahan pertaniannya semakin menyempit, bagaimana anak-anak muda kemudian tidak ingin menjadi petani gitu. Nah ini dilihat kan bukan hanya sekedar pada ruang yang menyempit sebenarnya, tetapi kalau kita lihat generasi yang sekarang itu juga merasa ngapain kita bertani ya. Menurut saya ada hal lain di belakang itu. Karena ruang untuk mentransmisikan pengetahuan itu sudah semakin hilang, sehingga anak-anak tidak lagi mengenali pertanian sebagai sesuatu yang bukan hanya sekedar menghasilkan uang, tapi dia memiliki ikatan erat pada relasi sosial yang dibangun. Itu hilang. Jadi ketika itu hilang, pasti pemaknaan atas pertaniannya kemudian tidak akan menjadi sesuatu yang bernilai. Dia kemudian hanya dihitung berdasarkan uang semata. Gitu. Nah itu persoalan besarnya. Nah kemudian dari proses itu nanti kalau kita lihat dulu kalau mau panen itu pakai ani-ani ya. Nah itu kan kalau kita pakai ani-ani itu pasti ada kosakata lain di belakang ani-ani itu yang akan menyertai proses-proses ketika panen akan dilangsungkan. Dan itu akan hilang juga bersama dengan ani-ani tidak lagi digunakan untuk panen. Terus ini saya bisa terus ya. Oke diingetin ya. Nah, Perempuan Aman kemudian melakukan satu kajian. Ini adalah kajian yang bicara soal kekerasan berbasis gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi sebenarnya memberikan landasan pada situasi-situasi yang dihadapi dan diceritakan oleh kawan-kawan di dalam buku. Dan kami melihat dari responden yang ada itu 98% dari responden menyatakan terjadi perubahan pada lingkungan di wilayah adat. Jadi itu besar sekali itu angkanya gitu. Nah ini proses yang menurut kami berdampak pada perempuan adat secara langsung, kekerasannya gitu ya. Nah terus Mas, nanti ini bisa dilihat
Nah, apa yang menjadi tantangan besar? Perspektif perempuan, terutama perempuan adat, di dalam wilayah adatnya, di dalam pengelolaan dan kepentingan-kepentingannya, nanti ada di slide berikutnya, itu nggak pernah muncul secara kuat. Didominasi oleh satu layer saja, seolah-olah masyarakat adat itu cukup diwakili oleh yang mendominasi adalah laki-laki di dalam kelembagaan adatnya, dan itulah yang muncul. Perspektif perempuan sama sekali nggak pernah muncul. Apakah misalnya ada pembicaraan mengenai kenapa hutan harus ada kerja keras untuk menyelamatkan hutan-hutan atau hutan adat atau hutan-hutan keramat? Ini sebenarnya bukan soal keramatnya, tetapi ini adalah proses perlindungan pada sumber air. Itu diletakkan pada siapa? Pengetahuan itu sebenarnya lebih besar ada di perempuan. Bagaimana kemudian sumber-sumber hidup yang selama ini menopang ekonomi rumah tangga secara independen di wilayah-wilayah adat, gitu ya, di komunitas-komunitas adat, dengan cara tidak hanya bicara soal uang tunai, tapi bagaimana mengakses hutan untuk mendapatkan sumber-sumber hidup itu. Nah, ini kemudian hilang juga di dalam pembicaraan itu. Ketika perempuan membawa masuk pembicaraan ini, selalu kemudian dikatakan itu kan kepentingan kamu sendiri aja. Jadi selalu dilihat dia hanya membawa dirinya, bukan kepentingan kelompoknya, gitu ya. Nah, ini persoalan besar sehingga dilihat dan dengan sangat mudah dipatahkan pembicaraan itu di dalam ruang publik, bahkan di komunitasnya sendiri. Jadi tantangan perempuan itu berat sekali di dalam dan juga tekanan dari luar. Dan ini yang menurut kami di Perempuan Amat sulit untuk membawa masuk pembicaraan tentang perempuan adat atau tentang cara pandang dan perspektif kita terhadap sumber daya alam ke dalam ruang publik menjadi satu diskursus dan kemudian berujung pada kebijakan, perubahan kebijakan. Oke, terus Mas. Nah, ini kira-kira kepentingan yang dimaksudkan. Jadi kalau dilihat nanti perubahannya, data yang di samping kanan itu adalah data kajian dari bagaimana implementasi SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam perspektifnya perempuan adat. Kemudian kami tampilkan data-datanya bagaimana pemiskinan itu sebenarnya berlangsung terus-menerus gitu. Nah, potret ini mungkin nanti di kawan-kawan di dalam cerita ini mungkin akan bisa melihat intersectionality yang jauh lebih dalam soal perempuan yang kemudian menjadi janda baik karena kematian atau bercerai. Itu di dalam masyarakat adat akan lebih berat lagi posisi gitu ya, termasuk kepastian akan tanah yang kalau kemudian komunitas adatnya adalah komunitas yang patrilineal, artinya menggunakan mekanisme patriarki di dalam proses itu ya. Nah, terus kenapa sulit? Kalau dilihat gambar yang di tengah, keterhubungan antar seluruh proses itu membuat kita nggak mudah memang untuk melihat hanya dari satu sisi, tetapi rangkaian dari seluruh tulisan yang ada di dalam buku menurut saya memberikan potret yang kuat untuk bisa menunjukkan bahwa kalau kita baca pelan-pelan, tadi Mbak Lufiana menyampaikan dengan sangat baik, itu keterhubungan antar bagian-bagian ini gitu. Nah, di Perempuan Amat kami mencoba memotret persoalan ini dengan apa yang kami sebut alatnya adalah engineering participatory mapping. Jadi memetakan seluruh persoalan-persoalan itu di dalam wilayah adatnya, yang melakukan adalah perempuan adatnya sendiri gitu. Jadi proses ini sebetulnya yang kami harapkan pendokumentasiannya dilakukan oleh perempuan adat. Jadi tadi GBV, laporan GBV-nya, kemudian laporan SDGs itu enumeratornya adalah perempuan adat secara langsung. Jadi kami memang memastikan setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh Perempuan Amat itu harus ada sharing ability. Jadi harus ada berbagi kemampuan dengan kawan-kawan di kampung, karena kami nggak mau kemudian yang besar sekretariat nasionalnya gitu ya, atau misalnya tawaran yang dilakukan juga, ayo kerjasama dengan kawan-kawan jurnalis, boleh, tapi jurnalisnya harus sabar ya, karena harus ada sharing ability-nya. Jadi harus ada proses berbagi kemampuan dengan kawan-kawan di kampung, karena ketika kawan-kawan pergi, mereka kemudian juga bisa melakukannya secara langsung sendiri gitu. Paling tidak untuk melakukan advokasi di tingkat kampung gitu ya. Terus Mas, ini permintaan-permintaan aja ya. Nah, kerentanan-kerentanan ini yang menurut kami harusnya memang melekat pada ruang. Kalau di Perempuan Adat sebenarnya hampir seluruh potret dari pembicaraan itu menunjukkan itu kayaknya memang mutlak
ada konteks ruang, karena itu urusan produksi dan reproduksi sosialnya ada di situ. Gitu. Jadi bagi kami di perempuan adat hal ini menjadi sangat sangat penting untuk dilihat dan kemudian dipetakan. Kemudian tadi soal kenapa penting ada organisasi perempuan aman. Ini adalah bagian dari penjaminan apa yang diupayakan dan diceritakan oleh kawan-kawan. Munculnya kan individu-individu, tetapi dia harusnya melekat di dalam komunitasnya atau kalau misalnya nanti di organisasinya. Jadi organisasi petani perempuan misalnya gitu. Kenapa penting organisasi? Karena ketika pembicaraan itu dilakukan, dia dengan sangat yakin mengatakan ini bukan kepentingan saya sendiri. Saya adalah bagian yang menyuarakan suara perempuan-perempuan lainnya. Nah itulah yang memberikan semacam jaminan buat keamanan perempuannya sendiri, tapi juga memperkuat kepercayaan diri, karena ini nanti kepercayaan diri dan limitasi terutama di perempuan adat itu sangat dalam. Jadi ini proses yang menurut saya mesti kita lihat. Nah yang lain adalah kenapa sulit membawa masuk ya diskursus perempuan adat dan juga perempuan lainnya untuk di dalam pengelolaan sumber daya alam, karena memang hampir tidak ada yang secara khusus melakukan pengaturan mengenai itu. Kebijakannya masih sangat netral gender, tapi kemudian di dalam pelaksanaannya sangat bias gender gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam pembicaraan mengenai, kalau kami misalnya hutan adat ketika diakui, apakah otomatis tuh perempuan adatnya bisa mengakses? Bentar dulu, belum tentu. Mesti berjuang keras meskipun di dalam gitu. Nah, nanti di kelompok petani juga sama menurut saya. Di perempuan adatnya mari kita cek organisasi tani yang OTL itu minim perempuan. Keputusan-keputusannya lebih banyak diambil oleh laki-laki gitu. Nah itu situasinya, sehingga perempuan kemudian hanya menerima dampak dari situasi itu. Nah tadi ya soal persimpangan identitas atau intersectionality juga menjadi hal yang menjadi sangat tantangan yang menurut saya bahkan di saya sendiri yang di perempuan adat gitu masih perlu belajar banyak untuk melihat intersectionality ini, karena antara satu daerah, satu komunitas dan komunitas lain berbeda. Nah, saya melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan di dalam memotret melalui tulisan-tulisan ini satu hal yang menurut saya juga belajar banyak. Kemudian ya melihat bahwa ada ya kelompok laki-laki yang mengupayakan proses ini, tapi coba kita lihat yang paling konsisten dan persisten di dalam upaya memastikan tindakan-tindakan itu terus berlanjut perempuan gitu. Nah, saya belajar banyak dari semua tulisan teman-teman ini dan terima kasih banyak ini sungguh-sungguh memberikan hal yang baru, membacanya sangat nikmat. Terima kasih banyak para penulis dan kemudian saya akan membawa ini juga kepada kawan-kawan. Kalau mau kita bisa nanti mencari satu waktu untuk bisa bertemu dengan kawan-kawan perempuan adat, kalaupun tidak memungkinkan untuk offline, paling tidak online kita bisa membuka diskusi yang cukup. Nah seluruh produk-produk publikasi kami itu bekerja bersama langsung dengan perempuan adatnya, bisa dilihat di website Perempuan Aman itu. Dan ingin juga sebenarnya kawan-kawan ini bisa berinteraksi langsung untuk melihat tantangan-tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh perempuan adat dan bagaimana kami mengupayakan visibilitas ini kemudian muncul secara kuat di ruang publik gitu. Saya akhiri, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Desi. Terima kasih Mbak Desi. Tadi menarik ya, karena memang persoalan perempuan adat ini kadang orang juga nggak tahu ya betapa perempuan adat sebetulnya kadang katakanlah dikecilkan gitu ya, karena melihat masyarakat adat tuh nggak melihat ada perempuan di dalamnya, dan justru perempuan lah yang menggerakkan perjuangan masyarakat adat itu sendiri gitu. Aku ada beberapa pertanyaan buat Mbak Desi, tapi nanti aku simpan dulu buat belakangan karena biar kita waktunya cukup dan nanti lebih enak ya ngobrol-ngobrolnya Mbak Desi. Oke, tadi udah dari Mbak Desi pemaparannya. Kemudian aku mau lanjut ke Kak Hans, boleh ya Kak Hans, silakan. Kak Hans kan dari Mongabay ya, aku pengen tanya-tanya dikit nih mungkin biar teman-teman tahu juga. Mongabay ini kan media yang sering media yang memang memberitakan tentang lingkungan gitu, tapi nggak cuma lingkungan tapi ada isu perempuan juga di dalamnya. Nah aku pengen tahu kenapa sih kok maksudnya Mongabay ini atau Kak Hans sendiri juga menuliskan persoalan lingkungan dan juga perempuan gitu, alasannya mungkin bisa diceritain gitu Kak. Nah. Terima kasih. Pertanyaan mengapa gitu? Ya. Mungkin saya bisa mulai dengan menjelaskan kalau saya kan dari Mongabay
yang .com yang global, dan ada juga Mongabay yang situs khusus Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, kalau dari yang saya perhatikan itu sepertinya untuk Mongabay yang Indonesia itu sendiri lebih banyak memberitakan isu-isu perempuan gitu. Jadi nggak cuma lingkungan, tapi bagaimana perempuan itu terdampak dari isu lingkungan, dan juga bagaimana mereka juga ikut berperan dalam menjaga lingkungan gitu. Itu aku melihatnya sih seperti itu. Kalau yang aku tahu juga sudah ada semacam kebijakan, mungkin tidak tertulis gitu ya, untuk supaya narasumber itu setidaknya nggak berat laki-laki gitu. Jadi sudah ada semacam arahan gitulah ke wartawan-wartawan ini untuk ketika menulis apapun itu isunya gitu. Kalau bisa narasumber itu saya nggak tahu persentasenya sih, tapi setidaknya jangan sampai semuanya laki-laki gitu. Itu Mongabay Indonesia, itu yang saya tahu. Nah, untuk sebenarnya mungkin global, kalau dari pandangan saya itu mungkin nggak apa ya istilahnya ya, belum ada pembicaraan khusus bagaimana peliputan lingkungan ini tuh juga harus berperspektif gender begitu. Jadi memang ada tantangan gitu, bahkan untuk media yang fokus di isu lingkungan pun juga bukan otomatis isu gender itu bisa langsung jadi kebijakan redaksi begitu. Jadi memang harus ada apa ya, kalau aku sih melihatnya, kalau misalnya dari wartawannya sendiri mungkin sudah ada perspektif gender, tapi selama dari kebijakan redaksi di newsroomnya itu belum terlalu kuat di situ, itu jadi masih tantangan gitu. Jadi kalau aku sih mikirnya ke depannya itu, kalau misalnya memang mau lebih banyak peliputan, lebih banyak pemberitaan berperspektif gender itu sebaiknya mungkin jangan hanya di level wartawan jurnalis saja turun ke lapangan, tapi juga sampai di level redaksi yang membuat kebijakan gitu. Karena mereka menentukan kira-kira berita yang akan dikejar apa nih gitu. Kalau misalnya surat kabar, mereka juga menentukan kira-kira berita yang akan di halaman depan itu apa aja gitu. Nah, ketika redaksinya itu mereka sudah punya perspektif gender, maka otomatis akan turun ke jurnalis yang turun ke lapangannya gitu. Tapi ketika jurnalisnya saja yang punya perspektif gender, sedangkan newsroomnya enggak, itu mungkin akan mendapat tantangan gitu. Jadi misalnya turun ke lapangan, terus kita udah fokus gitu ya untuk melihat bagaimana perempuan itu terdampak, tapi nggak cuma sebagai korban, tapi juga berikut serta gitu ya, menyumbang gitu kan ya, berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Itu pun bisa jadi dari redakturnya juga kurang antusias gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah terlalu fokus, yang penting kita lihat di isu lingkungannya aja seperti itu. Oke, berarti memang ini ya, kadang kita menulis isu lingkungan tuh belum tentu juga ada perspektif gendernya, dan itu juga masih masalah yang cukup umum, mungkin bisa dibilang itu ya di media, atau gimana? Kira kalau menurut Akan gimana? Saya nggak tahu sih. Nah. Tapi kayaknya saya juga nggak menjawab dari pertanyaan yang tadi yang pertama nih. Kenapa Iya, penting? dan itu mungkin bisa sekalian kan? Kalau saya sih melihatnya memang semacam ini ya, untuk apa ya? Saya nggak tahu ya edukasi atau enggak, tapi setidaknya memberitahu bahwa kaum perempuan itu kadang ketika terdampak itu mereka terdampaknya itu lebih gitu. Jadi ada beban ganda ketika ada isu lingkungan, misalnya sungai tercemar atau misalnya land grabbing gitu ya, mengambil alihan lahan secara paksa begitu. Kadang-kadang kaum perempuan itu mereka yang sudah menjadi tulang punggung gitu ya, harus bertani, mengurus rumah tangga, itu juga ketika lahannya hilang, sumber dayanya hilang, akses ke air bersihnya hilang, itu mereka juga yang paling terdampak. Jadi mungkin bisa dilihat dari situ, dan mereka yang paling terdampak tapi juga mereka yang jarang terekspos gitu. Jadi harusnya kan, kalau saya melihatnya ya, media itu tugasnya itu adalah memberikan suara ke yang tidak bersuara gitu kan, presentasi itu kan. Jadi ketika kita melihat bahwa ada satu kaum komunitas yang lebih terdampak begitu, jadi dan lebih terdampak tapi sayangnya juga tidak terlalu terdengar suaranya, maka saya melihat itu sebagai tugas dari pers gitu untuk lebih menyuarakannya. Jadi apa ya, tadi voice of the voiceless ini, media harusnya membantu menyuarakan yang selama ini tidak terdengar gitu. Kemudian kalau tadi sudah disebutin ya sama Kak sebenarnya, yang kalau di Mongabay Indonesia udah mulai ada upaya-upaya untuk
perspektif gender itu mulai dimasukkan dalam entah keredaksian ya Kak, atau misalnya di dalam mencari narasumber gitu. Kira-kira kalau mungkin kalau boleh diceritain lagi lebih detailnya gitu, sama mungkin ada nggak sih rapat khusus soal perspektif perempuan dan lingkungan atau perspektif gender dan lingkungan, misalnya kayak menentukan angle-nya selama mau peliputan, rapat-rapat kayak gitu ada nggak? Sayangnya setahu saya ya, sejauh ini belum ada. Jadi rapat itu masih berputar di isu yang spesifik. Jadi misalnya kita membicarakan tentang isu, misalnya di region ya, per wilayah Asia Tenggara itu ada rapat sendiri. Lalu per isu, misalnya isu tambang itu ada sendiri, isu ekstraksi sumber daya alam itu ada sendiri, isu hutan juga ada sendiri. Dan setahu saya juga untuk masyarakat adat juga ada isu ini ya, fokus sendiri gitu. Tapi sayangnya untuk perempuan itu, setahu saya ya, kalau di media saya itu belum ada gitu. Jadi itu kembali lagi, memang menurut saya nggak tahu ya. Jadi ini bahkan ini pertama kali gitu saya tahu, maksudnya saya lihat ada pelatihan yang jurnalisme tapi digabungkan dengan perspektif perempuan gitu. Jadi saya melihatnya isu lingkungan, jurnalisme lingkungan itu sendiri masih belum banyak memikirkan soal isu bagaimana ada perspektif gender di dalamnya gitu. Nggak tahu sih, saya nggak tahu karena isu lingkungan udah terlalu pusing gitu ya. Kalau saya pribadi sih mikirnya kayak gitu, terlalu banyak tantangannya, dari misalnya dari segi ruang masyarakat sipil pun juga semakin berkurang gitu ya, kebebasan pendapat juga semakin berkurang, terus juga pers juga semakin takut gitu kan. Jadi mungkin karena ada tantangan seperti itu, jadi akhirnya energinya pun agak terserap gitu untuk ngurusin hal seperti itu, gitu. Untuk ngurusin pertama isu lingkungan semakin banyak, semakin kompleks, terus juga jadi sumber dayanya sudah terserap ke situ, lalu juga tantangan dari segi kebebasan persnya juga semakin terancam gitu ya. Jadi sudah pusing mikirin itu ya gitu lah. Oke, jadi nggak ada khusus gitu nggak, tapi mungkin mengikuti ya, misalnya memang ada, maksudnya ketika ada kaitannya dengan perempuan ya itu di kalau dari pemberitaan sih masih ada gitu. Jadi misalnya kayak isu kebakaran gitu kan, biasa ya dari isu kebakaran paling melihat bagaimana lingkungan terdampak gitu ya. Tapi kemarin itu sempat ada cerita soal ada satu tim pemadam kebakaran itu perempuan semua di Kalimantan Barat. Itu memang inisiatif dari sebuah organisasi konservasi gitu ya. Inisiatif melihat bahwa perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini, mereka itu peduli lingkungan. Jadi ketika kebakaran tuh mereka tuh memang sudah turun ikut serta gitu untuk pemadam kebakaran. Nah, akhirnya dibentuk, ya udah dikasih wadah aja gitu, dibentuk timnya isi perempuan semua, dan mereka benar-benar ketika musim kebakaran itu mereka turun ke lapangan ikut memadamkan kebakaran gitu. Iya. Nah, terus kalau dalam isu lingkungan ini sendiri, kalau menurut Kak Hans ya, mungkin sepengamatannya Kak Hans atau mungkin sepengalamannya di media gitu, dalam pemberitaan isu lingkungan gitu, perempuan tuh sebenarnya lebih sering dilihat sebagai subjek atau objek sih? Sulit pertanyaannya. Menurut Kak Hans saja, kayak kira-kira gimana nih kalau Kak Hans lihat? Kalau saya pribadi itu masih kadang ya, masih mungkin secara tidak sadar gitu ya, masih kadang-kadang melihatnya sebagai objek saja gitu. Terutama ya mungkin karena pers itu punya kecenderungan untuk fokus ke hal yang negatif gitu kan. Jadi ketika isu lingkungan pun juga dilihat biasanya dampaknya, bagaimana masyarakat terdampak gitu. Nah, jadi ketika misalnya melihat perempuan ini lebih terdampak nih, udah fokusnya ke mereka sebagai korban gitu ya, bukan sebagai pengambil kebijakan. Dan ini mungkin juga tantangannya karena memang secara society itu masih patriarki gitu kan. Jadi ketika turun ke lapangan tuh misalnya ke desa gitu, misalnya ada desa yang konflik dengan perusahaan, ketika kita mencari kira-kira narasumber siapa yang tepat gitu untuk ini, untuk diwawancara, nah biasanya ditanya, nah kira-kira siapa yang pernah komunikasi dengan perusahaan gitu, diajak rapat segala macam, biasanya laki-laki, kepala desa atau ketua adat gitu, dan biasanya ya dua-duanya itu laki-laki gitu. Bahkan di masyarakat yang misalnya maksudnya patriarkinya nggak sekuat itu pun juga kadang-kadang masih sulit menemukan pengambil kebijakan itu yang perempuan, atau setidaknya bahkan nggak harus pengambil kebijakan lah, yang benar-benar ikut dalam
rapat begitu ya, misalnya dengan perusahaan atau dengan pemerintah begitu, itu biasanya laki-laki. Oleh parahnya, ya, atau ya, ini pengalaman pribadi saya nggak bisa bilang kayak oke semuanya kayak gitu. Cuma misalnya waktu saya ke Papua begitu, soal konflik dengan perusahaan sawit gitu kan, itu di balai adatnya itu isinya laki-laki semua gitu. Jadi benar-benar dari bisa ketua RT, terus ada dari beberapa desa ngumpul gitu, benar-benar isinya laki-laki semua. Jadi yang bicara itu laki-laki semua, yang nonton di dalam itu juga laki-laki semua gitu. Jadi mama-mamanya itu di luar balai ngeliatin aja nonton gitu dari jendela ya, sama anak-anak gitu kan. Jadi itu mungkin bisa semacam menggambarkan agak kesulitan gitu. Bahkan ketika jurnalisnya sudah punya perspektif gender pun, ketika turun ke lapangan gitu memang sudah niat nih ya, oke saya mau mencari narasumber yang perempuan, pengen tahu bagaimana misalnya di Papua itu perempuan itu lebih terdampak segala macam. Ketika approach mendekati mama-mama ini pun juga mereka langsung kayak takutan gitu. Mungkin pertama ya mungkin tidak terbiasa gitu kan, didatangi pers gitu, itu satu. Dan juga mungkin ya karena mereka sih bilangnya gini, itu kalau untuk yang soal putusan itu urusannya bapak. Jadi dari awal sudah ya gitu. Jadi saya sih ngeliatnya bukan berarti nggak bisa ya, tapi mungkin perlu berusaha lebih dan mungkin waktunya juga perlu. Jadi misalnya turun ke lapangan di desa nggak cuma 1 hari, tapi misalnya beberapa hari untuk membangun hubungan gitu kan, baru akhirnya bisa membuat perempuan itu bisa lebih merasa nyaman untuk berbicara gitu, atau mungkin juga dari segi gender jurnalisnya juga kalau misalnya perempuan mungkin mereka akan lebih nyaman, itu saya nggak tahu sih. Tapi itu kalau di Papua dari kemarin saya ke Kalimantan Utara, desa yang Dayak Punang itu pun juga kepala desa Kuada itu kebanyakan laki-laki, walaupun ada satu kepala desa itu perempuan, dan sepertinya perempuannya lebih berani berbicara gitu. Jadi mungkin tergantung dari wilayahnya juga. Saya ngeliatnya kalau kemarin di Dayak itu perempuannya lebih kayak berani gitu kan, vokal. Ketika ada isu, misalnya ada perusahaan mau datang, itu mereka udah tahu misalnya kayak kita punya hak adat seperti ini gitu. Kenapa penting bagi kita untuk menjaga hak terhadap tanah kita gitu, dan itu mereka berani berbicara gitu, nggak kalah vokal dengan laki-laki. Jadi itu sih, ada daerah yang lebih menantang, ada yang lebih lebih mudah gitu. Iya, karena kayaknya aku juga beberapa kali mungkin dengar cerita-cerita yang kayak mirip tadi kata Kak Hans, kalau misalnya ke daerah mana gitu, daerah masyarakat adat, kalau ada perkumpulan warga itu biasanya bapak-bapak laki-laki yang berkumpul di mana, terus kalaupun ada perempuan itu mungkin misalnya duduk di belakang gitu ya, atau misalnya oke datang tapi sebagai apa, bolehkah dia bicara, itu yang masih sulit ya gitu. Dan ketika konteksnya media, akhirnya ketika untuk keperluan wawancara juga terkendala ya, karena mungkin jadi ada kesegaran juga untuk ngomong gitu ya. Betul, dan terutama kalau misalnya kita mau melihat isu misalnya konflik lahan gitu ya, isu agraria, konflik dengan perusahaan itu, atau kalau saya biasanya sedang arahannya gitu dari editor adalah cari tahu tentang perusahaannya gitu. Yang mana tentu paling mudah adalah dengan mencari orang yang berkomunikasi dengan perusahaan gitu. Yang mana kebanyakan laki-laki gitu. Jadi saya mau nanya misalnya kayak perusahaannya kapan datangnya, terus apa yang mereka janjikan, terus orang yang datang ke desa-desa ini siapa saja sih dari pihak perusahaan itu. Kebanyakan yang tahu, informasi yang tahu itu laki-laki itu, sayangnya. Kondisinya masih seperti itu ya. Oke, makasih Kak Hans. Terima kasih, boleh tepuk tangannya buat Kak Hans. Nanti kita lagi tanya jawab, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, siapin pertanyaannya nanti setelah kita pembukaan dengan para pembicara, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Oke, sekarang aku mau ke Kak Emi. Halo Kak Emi. Halo. Kak Emi dari Bandung Bergerak ya. Kak Emi itu jadi di Bandung Bergerak ini udah dari 2021 ya tadi. Nah, oke. Kak Emi ini salah satu penulis di buku Untuk Perempuan di Tanah Kami. Aku mau nyatet judulnya dulu tadi, aku lupa. Tapi aku lihat tadi judulnya topik ininya juga
Makanya topik liputannya menarik ya. Ancaman berlapis krisis sampah Bandung bagi perempuan. Ini menarik terutama karena personal aku juga dari Bandung, jadi ini sih yang dekat gitu. Oke, jadi aku mau tanya dulu nih dikit ke Kak Emi, boleh nggak sih ceritain dikit aja tentang peliputannya seperti apa, maksudnya apa yang diliput dan mungkin bisa cerita juga prosesnya gitu dalam meliput isu ini. Silakan. Halo, selamat siang semuanya. Sebelum saya jawab pertanyaan dari moderator, saya mau nyambung Kak Hans dulu yang tadi sempat bilang bahwa mungkin kalau jurnalisnya perempuan, mungkin narasumber perempuannya juga bisa terbuka gitu. Tapi kenyataan di lapangan tuh tidak seperti itu teman-teman gitu. Jadi saya sebagai jurnalis perempuan pun ketika misalnya memang di redaksi sudah ada semacam seperti aturan tidak tertulis bahwa sebaiknya kalau kita di lapangan mengutamakan narasumbernya perempuan gitu. Jadi memberikan wadah dan ruang lebih banyak untuk narasumber perempuan. Tapi memang di lapangan kita tuh sulit gitu. Meskipun saya jurnalis perempuan, misalnya ketika liputan demo gitu, demo buruh, saya pengen dengar suara perempuan-perempuan buruh ini lebih banyak gitu. Tapi pendekatan dan mereka tuh selalu bilang, wah jangan dong ke itu aja, ke cowok aja gitu, nanti takut salah ngomong gitu. Nah jadi memang benar di lapangan tuh satu mungkin karena kondisi lingkungan kita yang sosial kita yang patriarkis ini, jadi perempuan-perempuan secara tidak langsung tuh merasa bahwa oh saya nggak perlu ngomong gitu ya, oh laki-laki aja yang ngomong gitu, saya takut salah ngomong gitu. Padahal pengen menanyakan hal-hal dan permasalahan yang mereka alami gitu. Jadi memang pendekatannya agak sedikit perlu perayuan, agak sedikit perlu ada trik dan cara khusus gitu kira-kira kalau mau minta suara dari ibu-ibu gitu misalnya ya, perempuan-perempuan untuk ngomong gitu. Itu satu gitu. Jadi mau laki-laki mau perempuan jurnalisnya tetap agak sulit kan kalau mau minta suara dari narasumber-narasumber perempuan gitu. Nah nyambung dengan pertanyaan dari moderator tadi Kak, selama liputan memang pertama-tama saya mau ngomong dulu bahwa memang meskipun di redaksi kami sudah ada aturan tidak tertulis bahwa memang anak-anak dan perempuan itu kita memberikan tempat lebih gitu ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu saya pun ketika ikut pelatihan Konde saya baru pertama kali mendengar ekofeminisme gitu. Wah ini apa gitu ya? Emang ada apa dengan ekofeminisme? Ternyata liputan lingkungan atau liputan biasa pun kita mesti melihat lebih jauh gitu bahwa perempuan-perempuan ini memang satu mereka sudah minoritas, yang kedua bahwa mereka punya beban berlapis ya, beban ganda berlapis. Kemudian mereka juga rata-rata narasumber saya itu selain mereka tulang punggung keluarga gitu ya, ada ibu hamil, dia hamil 8 bulan, itu narasumber saya yang pertama. Dia mengolah sampah gitu, dia mencari nafkah dari sampah gitu, memilah sampah di tengah tempat pembuangan sampah di tengah kontrakannya, dan dia tidak tahu bahwa ada bahaya bagi dia dan kandungannya gitu. Itu mungkin salah satu yang akhirnya saya juga tahu bahwa kita mesti melihat lebih jauh gitu bahwa perempuan-perempuan ini memang punya kerentanan lebih daripada laki-laki gitu ya di lapangan gitu. Kemudian betul bahwa beberapa perempuan atau beberapa narasumber saya ada yang takut untuk jangan dong nama saya jangan yang asli dong gitu, ada yang takut gitu karena berhubungan dengan pemerintahan gitu, berhubungan bahwa saya takut ngomong kayak gini tapi yang saya rasakan kayak gini gitu. Jadi memang pendekatannya boleh jadi mensamarkan nama mereka gitu dengan minta izin, saya kutip nanti namanya tetap disamarkan gitu, jadi bukan nama asli gitu. Itu baru memberikan keterangan gitu. Itu mungkin yang potret-potret di lapangan. Secara umum kalau saya karena liputannya di kota Bandung itu mungkin semua juga tahu ya karena Hari Sampah Nasional itu diperingati karena ada ledakan sampah di TPA Lewi Gajah waktu 2005 yang akhirnya memakan puluhan korban, ratusan korban.
Dan sampai saat ini persoalan sampah di Kota Bandung itu masih menjadi persoalan darurat dan belum bisa diselesaikan gitu. Masih jadi persoalan kota yang benar-benar pemerintah pun kewalahan untuk menyelesaikannya gitu. Di samping itu juga memang penyelesaian sampahnya juga pemerintah kota di Bandung itu belum mampu melihat ada indikator-indikator tadi kayak lebih dalam melihat bahwa perempuan ternyata punya indikasi lebih berbahaya gitu. Jadi aturannya aturan masih umum, gender umum gitu, tidak melihat ada faktor-faktor lain. Ya kemudian di lapangan juga kesulitannya mungkin data kali ya. Kalau saya beberapa kali ke puskesmas untuk minta data ibu-ibu hamil yang mungkin terpapar akan persoalan sampah dan persoalan penyakit lainnya, itu sangat sulit didapat gitu. Mungkin di lapangan itu beberapa kesulitan ketika liputan terkait dengan persoalan sampah dan reproduksi ini di perempuan-perempuan di Kota Bandung. Itu sih kira-kira. Oke, makasih Kak Emina. Kan KM ini dari Bandung Bergerak, dan Bandung Bergerak ini kan salah satu media di Bandung yang fokusnya itu di isu lingkungan, isu penggusuran ya. Kebetulan aku ngikutin Bandung Bergerak itu terutama untuk isu-isu penggusuran. Kemarin kan sempat ramai dengan Dago Elo, Selamat Sari gitu ya. Kemudian ada isu perkotaan juga, itu kan isu khasnya ya, ciri khasnya Bandung Bergerak. Terus tadi kan udah diceritain juga salah satu alasan kenapa tertarik untuk meliput isu sampah ini di Bandung karena ada yang disebut dengan hari sampah, karena itu tadi ya sempat ada tragedi ya istilahnya gitu, karena masalah sampah di Bandung tuh kompleks dan masih terjadi gitu sampai sekarang. Kalau KM lihat nih dari tadi mungkin udah sempat dibahas sedikit dari liputan lingkungan yang KM lakukan, itu apa sih yang terjadi pada perempuan dalam liputan itu yang selama ini KM lihat gitu ketika peliputan, apa sih fenomena yang terjadi pada perempuannya? Mungkin tadi juga ada yang sudah sempat disebutin, tapi mungkin ada juga yang belum diceritain ke kita, boleh silakan. Ada beberapa sih. Rata-rata karena saya soroti fokusnya adalah kesehatan reproduksi perempuan gitu. Rata-rata perempuan-perempuan yang saya temui, misalnya ada ibu ipah, dia tuh kesulitan misalnya untuk punya anak. Dia kesulitan punya anak gitu. Ternyata itu ada hubungannya juga dengan persoalan sampah gitu. Itu satu. Jadi dia untuk punya anak pertama tuh dia butuh 9 tahun gitu informasinya. Dia butuh 9 tahun untuk punya anak karena dia sudah berkecimpung dan jualannya tuh hanya beberapa meter dari TPS gitu. Jadi setelah saya tanyakan kepada ahli, ke dokter, ternyata itu punya kaitannya dengan persoalan sampah. Itu satu. Kemudian banyak perempuan-perempuan yang dia tidak sadar bahwa ada yang hanya bisa punya satu anak gitu. Ada yang saya tidak masukkan di sebagai narasumber, tapi saya turun di lapangan dan wawancara, dia berikan pengalaman dia hanya punya satu anak tunggal gitu karena dia tinggal di bawah TPS. Jadi di bawahnya banget. Jadi rumah dia tuh di atasnya TPS itu di Taman Sari Bandung, itu tidak jauh dari Kebun Binatang Bandung. Itu ada satu TPS. Mungkin kalau yang sering ke Bandung itu sempat lihat atau sempat lewat, itu pasti ada di situ. Dan rumahnya tuh pas di bawahnya gitu. Jadi setelah berbagi bahwa ini cuma anak tunggal dan dia menikah dengan anak yang mengelola TPS itu, lalu dia juga anaknya juga tidak banyak gitu. Ternyata setelah berbincang bahwa itu punya kaitan dengan persoalan reproduksi juga gitu. Sama narasumber saya yang namanya disamarkan itu dia sedang program untuk mengandung gitu. Tapi karena persoalan persampahan dan lain-lain ada ketakutan ya. Jadi kalau kata dokter, ketika ada stimulus ketakutan dari lingkungan, itu akan berpengaruh satu pada persoalan reproduksinya, haidnya, kemudian persoalan ketika apalagi dia mau program hamil, itu akan ada gangguannya juga, ada kaitannya gitu. Nah itu di lapangan yang saya temukan gitu. Jadi banyak perempuan-perempuan dan dari narasumber saya ini yang tidak paham bahwa ini punya kaitan
besar dari persoalan sampah ini terhadap persoalan reproduksi mereka gitu. Kira-kira. Iya, memang bahaya ya ketika perempuan di satu lingkungan yang misalnya seperti yang di liputannya Kak Eni, itu dia nggak tahu kondisi tubuhnya sendiri gitu, karena mungkin ini ya keterbatasan pengetahuan juga jadi salah satu faktornya. Kemudian tadi kalau kita bahas tentang isu liputannya, sekarang aku pengen tanya tentang tantangan yang Kak Eni hadapi sendiri gitu sebagai reporter ketika meliput isu lingkungan, terutama mungkin isu lingkungan yang ada di buku ini, apa sih, seperti apa tantangannya yang mungkin tadi misalnya narasumber yang sulit didekati walaupun misalnya sama-sama perempuan, atau kayak gimana, boleh diceritain? Nah, mungkin tantangan pada umumnya ya, dan ini juga dialami oleh teman-teman jurnalis lain gitu, ketika aku nanya ada cerita apa yang mau dititipin nanti untuk berbagi ke forum gitu kan. Yang pertama, satu, data sulit gitu, kita akses data ke pemerintah tuh sangat sulit terkait dengan persoalan lingkungan nih, apalagi kesehatan gitu. Kita harus kita datangin puskesmasnya minta, wah ini harus ada izin A, B, C, D gitu ya. Jadi itu sulit gitu persoalan data. Kemudian betul, kalau mungkin ML di lingkup Kota Bandung mungkin aksesnya tinggal langsung ke TPS saja ya, melihat perempuan-perempuan beraktivitas, kemudian mendekati. Meskipun kadang-kadang dari mereka ada yang tidak mau berbicara, ada yang tidak mau terbuka gitu, tapi ada teman-teman jurnalis lain yang dia mesti mengakses ke daerah lain gitu, misalnya kayak Pak Maria, kebetulan titip cerita ke Emil, dia harus ke daerah tempat liputannya itu sampai harus mengakses bensin yang harganya 200 sampai 300 ribu hanya sekali jalan gitu. Jadi kayak satu, sulit mengakses lokasi, kedua sulit juga di lapangannya kondisi jalur dan lain-lain. Tapi tantangan kalau di Emil karena Kota Bandung mungkin tidak begitu terasa lebih berat ya, hanya mungkin pendekatan ke narasumber perempuannya gitu, yang satu takut ngomong, kedua mungkin persoalan akses data gitu. Tapi ada tantangan-tantangan lebih berat lagi oleh teman-teman jurnalis yang lain kayak gitu sih. Ya kalau lingkungannya lebih sulit terjangkau, itu juga lebih terhambat juga ya untuk liputan. Kalau karena Kak ini kan bahas tentang sampah di Bandung gitu, dan tadi ngomong kalau salah satu narasumbernya misalnya ada yang tinggal di bawah TPS dan segala macam. Nah aku mungkin penasarannya gimana sih proses Kak ini istilahnya memetakan mau meliput ini tuh kayak gimana, terus narasumber yang mana aja yang bisa diwawancara, ketemunya bisa di daerah mana aja gitu, itu gimana sih Kak, boleh ceritain? Oke. Kan setelah seleksi kita buat proposal. Pertama-tama proposal saya itu dikembaliin karena tidak masuknya belum menyentuh persoalan perempuannya gitu. Nah, saya ingat Mbak Nura kasih komen, Emil ini belum, Mbak Nura kasih komen, Emil ini masalah perempuannya apa gitu. Terus Emil ingat lagi, oh iya ini persoalan ekofeminismenya, persoalan lebih dalamnya. Oh iya benar ya, ternyata belum menyentuh persoalan perempuannya gitu. Ya sampah ya adalah masalah perkotaan, masalah perdesaan juga ada sampah gitu. Emang ada apa dengan sampah, dan persoalannya dampaknya ke perempuan tuh apa gitu. Nah jadi menyentuh kesana lagi, ingat-ingat lagi materi yang dikasih saat pelatihan ekofeminismenya kayak gimana. Terus barulah riset lagi, oh ternyata ada persoalan lebih mendalam gitu. Ketika kita bahas perempuan dan kita bahas sampah, ya persoalan reproduksinya itu sangat berbahaya ketika tidak diolah dengan baik gitu. Itu kira-kira itu satu. Terus proposalnya diperbaikin, baru setelah ada persoalan perempuannya yang lebih detail dan data, baru di-ACC sama Mbak Nura, baru liputan gitu kira-kira. Jadi terima kasih Mbak Nura ya udah mengalihkan proposal. Jadi barulah ke memang pertama-tama itu ada banyak ya, di Bandung tuh sebenarnya banyak perempuan-perempuan yang bergulat dengan persoalan sampah gitu. Saya ngomong ada satu yayasan yang kebetulan juga dia perempuan yang sudah terlibat sejak pasca tragedi Lewi Gajah, dia mulai terlibat dalam persoalan sampah. Dia ngomong bahwa kita tuh di Bandung
banyak perempuan-perempuan yang bekerja di TPS tapi pemerintah tidak mampu melindungi mereka gitu. Jadi baik peraturannya tuh masih gender umum, tapi teknis di lapangan seharusnya ketika kita mengolah sampah, seharusnya ketika perempuan mengolah sampah itu dia cara duduknya harus berbeda, dia harusnya berdirinya seperti apa, karena itu berkaitan dengan postur tubuhnya dia yang akan langsung terkontaminasi dengan sampah itu. Jadi memang awal-awal buat proposal kan harus wawancara dulu ya, paling enggak wawancara satu narasumber terkait dengan itu. Nah saya wawancara itu lalu memetakanlah gimana biar bisa dapat narasumbernya gitu. Oke, saya harus datangi TPS-TPS yang ada di Kota Bandung untuk melihat siapa saja yang terkontaminasi di antara TPS-TPS ini, perempuan-perempuan mana saja yang memang berdampak langsung gitu. Jadi memang pertama proposal dulu di ACC sama pihak Konde, baru turun lapangan, baru memetakan gitu. Memang ketika turun di lapangan, narasumber saya yang hamil 8 bulan itu saya temuin ketika sudah beberapa kali turun ke lapangan gitu. Jadi memang melihat bahwa mungkin keberuntungan saya juga sih menemukan satu ibu hamil dan dia masih mengolah sampah dengan mungkin keterbatasan pengetahuannya itu ya, dia tidak mengetahui bahwa ada dampak kepada dia dan kandungannya, ya mengolah sampahnya pakai ya udah tangan biasa aja gitu, sementara belatung di bawah tuh juga gitulah gitu, kira-kira kondisinya agak memprihatinkan dan ini dia bisa kuat jadi narasumber pembuka saya gitu di berita saya gitu kira-kira. Jadi memperkuat liputannya ya, karena itu jadi cerita yang mengawali gitu permasalahan itu. Oke, terima kasih Kak Eni, boleh tepuk tangannya. Nah, terakhir aku ke Kak Arneto ya. Halo Kak Arneto. Kak Arneto dari LPM Didaktika UNJ. Ya. Nah, aku pengen tahu dikit kalau LPM ini tuh fokus pemberitaannya biasanya apa sih? Apakah lingkungan juga atau mungkin lebih umum gitu? Ya, untuk kebijakan redaksi dari LPM Didaktika sendiri ketika meliput satu isu ya, itu memang utamanya basis liputannya adalah di lokus kampus pendidikan utamanya, tapi nggak menampik juga kalau di Didaktika itu ya isu perempuan, lingkungan itu juga menjadi isu sentral yang juga dibahas. Oke, nah karena Kak Arneto ini masih muda ya, saya juga masih muda sih, tapi Kak Arneto lebih muda lagi gitu kan. Jadi Kak Arneto sebagai anak muda ya, sebagai anak muda, nih kenapa sih liputan lingkungan ini dirasa menarik gitu buat Kak Arneto? Ya sebenarnya kenapa isu lingkungan itu menjadi satu ketertarikan ya kemarin, karena saya sebelumnya dalam peliputan ke Muara Angke itu beberapa kali memang sering ke sana, dan kemudian ketika tahu kalau ada kerangka analisis yang bernama ekofeminisme, ya bagi saya itu mengamati pola masyarakat di sana, relasi terhadap masyarakat perempuan dengan lingkungan yang di sana itu seperti apa, ya bagi saya menarik karena ada satu dan enggak satu ya, maksudnya banyak di sana masalah ya, karena ya stunting, air bersih, kemudian ya pengangguran itu masih sangat banyak, dan memang ketika bicara soal lingkungan di sana ya yang nggak jauh-jauh paling yang bisa digambarkan adalah kekumuhannya kan, dan menurut saya ya itu ketertarikan saya adalah melihat gimana sih di sana itu warga-warga itu bisa bertahan. Ya oke. Aku tadi belum nyebutin ya judulnya artikelnya Kak Arneto ini adalah terpaksa bertahan warga Muara Angke di tengah sulitnya akses air bersih dan kondisi ibu hamil yang rentan. Jadi ini membahas tentang bagaimana kondisi ibu hamil terutama ya di Muara Angke yang kondisinya tadi kayak kata Kak Arneto kumuh, dan ya kita tahu situasinya sangat tidak baik untuk perempuan hamil gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang aku nggak tahu apakah teman-teman juga penasaran. Nah, kalau aku sih penasarannya adalah Kak Arneto sebagai laki-laki gitu, kenapa sih tertarik untuk
meliput isu perempuan, apalagi di perempuan hamil dan lingkungan gitu. Apa yang menurut kalian itu menarik di antara kedua itu? Ya, aku pikir isu perempuan itu mungkin ketika bicara soal akhirnya sebuah kebijakan secara sistematis itu juga turut menindas perempuan. Itu kan sebenarnya yang menjadi menarik kan. Kemudian bagiku ya, selain dari kebijakan sistematis itu kan akhirnya yang menimbulkan ya di ranah budaya itu kan kayak akhirnya ya timbul juga patriarkis gitu kan. Aku pikir ya ibu hamil yang di sana pun sebenarnya terdampak karena ada kebijakan Renstra yang untuk membangun tanggul NCICD lah untuk banjir air rob. Nah, dan sebenarnya ya, air bersih bisa diakses di sana, tapi kan persoalannya adalah ketika dibangun sebuah pam itu harus bertabrakan dengan proyek Renstra itu tadi bicara soal tanggul. Nah, dan itu sebenarnya ketika program stunting yang sebenarnya masuk Renstra nasional, tapi ketika dihadapi dengan persoalan yang juga ada di Renstra yang kayak tanggul itu, dan itu kan bertabrakan gitu. Saya pikir itu menarik sih karena seolah-olah apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu soal mengubus stunting untuk generasi emas, yaitu nyatanya dalam di lapangan itu masih sangat berantakan, dan ya itu sih yang menjadi ketertarikan saya. Oke, jadi memang ini isu yang orang juga mungkin nggak banyak melihat permasalahan ini lebih jauh ya, dan karena itu merasa ini harus diungkapkan lah gitu kira-kira. Nah, tadi belum sempat nanya juga soal prosesnya nih Kak Arneto, peliputannya seperti apa, prosesnya atau maupun ketika pemetaan narasumber atau isu itu apa yang Kak Arneto lakukan, mungkin ada kendala-kendala juga, tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan atau mungkin sebelum dan sesudah itu, boleh diceritain, silakan. Ya, untuk kendala dalam peliputan itu pertama ini ya, paling kalau untuk liputan-liputan yang soal perempuan itu yang jadi kendala itu misalkan wawancara ke narasumber, saya pernah ketemu di sana, ada di satu RT itu anak di bawah umur sekitar di rentang 12 sampai 14 tahun itu udah hamil. Dan untuk memahami atau berusaha ngobrol ya untuk mencari informasi itu kan juga harus melihat kondisi psikologis juga kan dari narasumber. Nah, kemudian yang saya pikir itu susah ketika meliput yaitu anak di bawah umur yang hamil itu buat ngomongin air bersih itu kan nggak bisa langsung sacet-sacet buat akhirnya ngasih tahu oh ternyata nih air kotor nih bikin penyakit, yang ada kan malah shock gitu kan. Nah, akhirnya saya coba berusaha ngobrol dulu ke kader posyandu di sana, apa aja sih ketika wawancara itu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ngobrol. Dan ya memang alhamdulillah ya bisa didapat sih informasinya. Jadi ini ya istilahnya peliputan ini juga Kak Arneto melihat perlunya sensitivitas ya ketika mendekati narasumber, mencari informasi gitu. Terus apalagi Kak, misalnya mungkin ada kendala-kendala yang mungkin baru ketika peliputan ini gitu dirasakan, atau mungkin ada cerita-cerita lain yang menarik yang entah diungkapkan di liputan atau sebetulnya nggak tertulis di liputan tapi Kak Arneto pengen nih orang tahu ini. Kalau yang soal banyak sih sebenarnya di sana cerita yang memang kesian, tapi warga di sana tuh menggambarin santai-santai aja gitu. Nah, ya jadi kalau ngomongin air bersih itu kan yang saya baru tahu juga gitu dari liputan kemarin, ada indikatornya kan ketika warga itu mengaruk tanah itu harus berapa meter buat mendapatkan air bersih, kemudian jarak dari septic tank berdekatan itu juga berpengaruh ke kualitas airnya. Nah, sedangkan di sana itu tuh warga itu nggak ada septic tank, yang ada malah kayak semacam tanah yang memang dikubur dalam buat menampung tinja itu karena, dan ternyata di sana itu semuanya berdekatan sehingga air itu ya yang saya temui ya memang warnanya itu sangat keruh loh, kayak warna coklat gitu.
saya coba ngerasain ya diare sih. Nyobain apa gimana? Iya, sebenarnya udah dikasih tahu sama ketua RT-nya, tapi ya saya kan nggak mau ya udah. Memang rasanya beda sih sedikit. Kalau lem mineral kan ada manis-manisnya, kalau itu asam-asam. Memang harus testing dulu ya supaya tahu ini rempahnya kayak apa. Iya. Tapi jangan sering-sering ya bahaya itu. Oke, terus kalau tadi udah cerita tentang pengalamannya selama liputan dan kendala-kendalanya atau cerita-cerita uniknya gitu, balik lagi ke posisinya Kak Arneto sebagai bagian dari PS mahasiswa gitu. Karena kan tadi mungkin kita bicara terus soal media yang maksudnya media yang bukan kita belum masuk ke PS mahasiswa gitu sebelumnya. Nah, aku kepoin penasaran kalau menurut Kak Arneto ya, bagaimana sih PS mahasiswa dan teman-teman Kak Arneto yang sesama mahasiswa gitu melihat isu lingkungan, apalagi kalau dihubungkan sama isu gender, isu perempuan, itu menurut Kak Arneto gimana sih? Ya kalau untuk teman-teman didaktika sebenarnya kita juga mendapatkan ilmu-ilmu soal perspektif gender itu karena ya setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu ada sebuah agenda diskusi dan memang itu nggak dibatasin mau diskusi apa, dan memang ada teman-teman yang membawa soal isu gender gitu, kayak berbagai perspektif feminis itu juga dibahas. Kemudian ya itulah sebenarnya yang menjadi sebuah diskursus pengetahuan yang baru gitu, memandang satu persoalan. Dan saya pikir kan itulah yang dibutuhkan ketika akhirnya sebuah pers itu melakukan peliputan kan, karena ya seorang pers juga perlu sebuah kemampuan gitu akhirnya nge-reach narasumber gitu, supaya kan ya mendapatkan informasi kayak tadi Mas Hans bilang, akhirnya kan juga menyuarakan yang nggak bisa bersuara gitu. Nah, dan itu juga malah lebih jauh kan sebenarnya juga akhirnya yang menyadarkan kan, akhirnya di sana kalau di Muara Angke kayak ya mungkin ya ibu hamil itu masih ada yang nggak tahu gitu kan, kalau dampak air bersih itu sebaik apa dan dampak air yang tercemar itu seburuk apa. Nah ya karena memang adanya sebuah keterbatasan pengetahuan gitu di sana ya saya coba ngobrol sama kadar posyandu, dan iya memang rata-rata warga di sana ya secara ini memang belum tahu lah kalau misalkan air kotor itu ya bikin diare atau bikin penyakit yang lain gitu, paling gitu sih. Nah, kalau secara umum ya, kalau teman-teman mahasiswa gitu, menurut Kak Arneto udah ada belum sih kesadaran untuk melihat isu lingkungan ini sebagai sesuatu yang serius gitu, sesuatu yang nggak bisa diabaikan, apalagi isu lingkungan yang berperspektif gender, isu lingkungan tentang perempuan gitu, kira-kira gimana? Ya, untuk isu lingkungan sebenarnya itu menjadi salah satu isu yang memang sering dibahas ya, karena itu kan yang paling berdekatan dengan kita juga. Untuk di wilayah Jakarta sendiri kan yang paling sering didiskusikan oleh teman-teman itu paling nggak bisa jauh-jauh soal ya, polusi gitu kan, atau gimana akhirnya Jakarta rasanya makin panas. Maksudnya dari obrolan-obrolan kayak gitu tuh sebenarnya bisa menjadi satu pembahasan yang menarik gitu ketika memang didalemin atau dalam diskusi lain gitu ya, misalkan akhirnya kita juga melihat kalau di IKN itu pembangunan berdampak pada apa. Kalau pernah, seingat saya pernah baca di Moodle itu soal akhirnya gimana dampak pembangunan IKN itu terhadap sebuah suku balik di sana, dan itu memang akhirnya ya didiskusikan juga gitu. Ya paling kalau untuk isu lingkungan memang menjadi satu perhatian juga lah. Dan kemudian dalam ranah perspektif gender yaitu juga menjadi salah satu isu yang dibahas juga sih, karena kalau misalkan di kampus kan itu marak ya, maksudnya terjadi kekerasan seksual gitu kan. Nah itu biasanya itu kan yang menjadi diskusikan kan kadang-kadang yang ini ya, yang sebenarnya yang harus ngasih tahu gitu bahwa diskusi yang perlu dihindari itu jangan membahas
pakaian, jangan membahas pulang malam atau segala macamnya, tapi kita lihat juga maksudnya ya, apakah memang akhirnya itu yang menyebabkan atau ada penyebab lain. Nah, itu kan itu bisa jadi sebuah diskusi yang panjang sih biasanya. Oke, berarti udah ada arah ke sana ya, dan sebetulnya bisa ditingkatkan lagi gitu, apalagi soal perspektif gender, karena kita luput membahas itu gitu. Tapi untungnya sih kalau teman-teman anak muda zaman sekarang sih lebih ini ya, kalau aku lihat lebih punya kesadaran juga, maksudnya lebih gampang untuk belajar, untuk mencari informasi gitu, karena di internet dan di medsos terutama kan sering terpapar lah gitu. Oke, terima kasih Kak Amito. Boleh tepuk tangannya. Nah, kita mau masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya aku tadi diminta untuk ini juga ada gender expert di sini yang bisa aku ajak ngobrol. Halo Kak Aryan. Hello, I should ask in English. Ini aku akan tanya bagaimana Kak Aryan membantu jurnalis perempuan untuk bagaimana Kak Aryan untuk membantu jurnalis perempuan meningkatkan perspektif gender gitu dalam itu kan. So how do you usually help female journalists in like improving their gender perspective in the reporting? Can you tell a bit about it? Good afternoon. Apologies, I can't only speak Sedikit. It's okay. Yes, so I've been working with a journalist, especially on environment news reporting, and what I realized is that it has to be super simple for journalists to understand. The ideas have to be simple, because even if sessions such as one training we had is called Gender Inclusive Environment News Reporting, and then when the story comes in, no gender at all. Okay, so what we're beginning to realize is to make things simple and practical for journalists. And that realization that we have to support journalists with the specific themes that they're working on. I just came out recently, a couple of hours ago, in a discussion about Batsampa and Pamulong, because I'm working closely with Pamulongs across Semarang, Makassar, and in Ambon. Okay. The initial analysis, very short, initial analysis was that Pamulongs do this kind of job because, yes, it gives them income, but it also gives them flexibility. But that's not true. Maybe through your reporting, we will see that it's not really because they're doing this because it's flexible. They're just really doing it because they don't have a choice. And in fact, Pamulongs even work 12 hours a day. So how can you say that's flexible? So having that lens of journalistic time, and I'm a very simple gender expert, because I realized that you can only build your consciousness on writing gender inclusive stories, bits by bits. Maybe first level, I'm interviewing experts who are women. Next level, data, gender disaggregated data. Next level, gender inclusive analysis. And that's where such analysis says, yeah, Pamulongs are working not because it's flexible. They're working because there's no other choice, especially for women. So it goes with levels. And I'm very happy when you just have representation. So take it easy with yourselves as journalists. It wasn't taught to you in school. It's only now that we're being asked to look at it more deeply. Let's go first level representation, next level maybe data analysis, maybe next level full story. Because it's really hard, I must admit, it's really hard to bring and talk to women. They're shy. There's also that systemic challenges that we have to face. So in sessions that we do across Asia and Pacific, we develop a theme first. What's your story? What's your environment story? Sometimes, one participant said, I want a story on logging and its impact on Lao. But then when we ask them next level,
How about when we make it and bring gender to that? The whole story completely changed. Sometimes as journalists, we come in with a story in mind. But when you work on a gender lens, the story changes. So that's the first tip. Allow yourself to change. Allow the story to shift. Especially when you put in the human dynamics, and especially when you put in that gender perspective. Okay, thank you. Jadi, if I may conclude and translate to the other audience. So, jadi tadi disampaikan oleh Kak Aryan, let's say Kak Aryan, ini bagaimana sih untuk meliput meliput dengan perspektif gender gitu tentang isu lingkungan adalah pertama dibuat simpel karena belum tentu juga pembicara kita akan orang yang kita berbicara itu paham gitu dengan apa yang kita sampaikan mengenai perspektif gender tersebut. Kemudian pendekatan story itu juga penting, kayak tadi misalnya contohnya yang tentang bank sampah dan pemulung, bahwa misalnya isu pemulung ini bukan cuma karena mereka bekerja jadi pemulung itu karena itu hal yang fleksibel untuk dilakukan, tapi karena mungkin mereka memang nggak punya pilihan untuk bekerja yang lain. Jadi mereka akhirnya melakukan pekerjaan sebagai pemulung ya karena hal-hal itu dengan risiko-risiko yang mereka juga nggak bisa memilih apakah mereka maksudnya mereka bisa melindungi diri dari risiko itu atau enggak. Itu hal yang istilahnya pilihan itu adalah sebuah privilege gitu buat mereka. Nah kemudian liputan itu juga dilengkapi dengan data, itu akan membuat cerita yang disampaikan lebih komplit gitu. Dan ya yang jelas untuk teman-teman yang akan meliput isu lingkungan dengan perspektif gender adalah take it easy. Jadi jangan terlalu jangan terlalu dibawa rumit juga, dibawa alurnya aja, mengikuti alurnya aja, tapi sampaikan ceritanya gitu. Kalau memang bisa dilengkapi dengan data itu adalah level berikutnya yang lebih baik lagi, tapi intinya adalah membuat cerita itu simple, kemudian menyentuh juga ya untuk audiensnya gitu. Jadi buat teman-teman juga kita bisa terus belajar gitu untuk improve di situ. Oke, thank you kalian. Oke, sekarang kita mau ada sesi tanya jawab. Singkat aja ya, mungkin 15 menitan karena waktunya terbatas di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh? Silakan Kak. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Amida dari Undip Semarang. Saya mau bertanya ke Mbak siapa tadi, Emila ya. Saya nggak tahu apakah mungkin tadi saya miss atau something. Kemudian saya mencoba membaca sedikit tadi. Saya penasaran dengan idenya. Tadi sempat diceritakan tentang proposal, tapi yang saya ingin tahu adalah bagaimana akhirnya menemukan, apakah sebelumnya sudah tahu bahwa reproduksi berhubungan sampah itu akan mempengaruhi reproduksi, baru kemudian bertanya, ataukah menemukan itu ketika ke lapangan kemudian ketemu si ibu ini dan mendapatkan cerita bahwa dia mengalami perubahan siklus menstruasi dan lain-lain. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ini langsung jawab aja. Boleh kamu ada yang mau tanya lagi? Halo, selamat siang. Nama saya Esther. Mungkin saya ingin bertanya ke ini ya, 3 kakak-kakak jurnalis. Bagaimana sih pemilihan narasumber gitu kan, kemudian juga perbedaan gender dari narasumber bisa mempengaruhi angle dari tulisannya teman-teman gitu, seperti itu. Mungkin bisa dibandingkan gitu ketika mungkin terkait ini isu lingkungan ya. Jadi ketika teman-teman melakukan liputan lingkungan saat narasumbernya itu laki-laki, pengalaman teman-teman seperti apa, kemudian ketika narasumbernya perempuan, perspektif yang diperoleh itu seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelasin perbedaannya. Terima kasih. Mungkin satu lagi. Kalau nggak ada aku yang Aku tadi karena aku ada yang belum disampaikan sama Mbak Devi, belum sempat tanya karena tadi ini aku biar melengkapi ya, biar nanti semua bisa jawab barengan. Untuk Mbak Devi,
karena kita ngomongin media ya Mbak, peliputan gitu. Kira-kira menurut Mbak Devi, gimana sih selama ini media menulis tentang isu lingkungan berperspektif perempuan atau berperspektif gender, dan apa sih kritikan dan masukan dari Mbak Devi buat kita semua di sini yang ada tugas untuk meliput pemberitakan gitu. Boleh dari Kak ini mau jawab dulu? Terima kasih Kak, tadi namanya siapa? Amida, oke. Pertanyaannya menarik. Yang pertama, apakah persoalan reproduksi ini ditemukan di lapangan atau sebenarnya sudah tahu gitu ya, sebenarnya sudah ada data tertentu atau belum. Nah, jadi memang ketika proses proposal kan ada screening dulu tuh. Jadi ya pertama saya memang masih menjelaskan persoalan sampah secara umum, belum menyentuh persoalan perempuannya. Nah, jadi saya mesti cari data dulu apakah persoalan perempuan ini, persoalan sampah ini ada yang menyinggung ke persoalan perempuan yang paling spesifik, misalnya persoalan reproduksi gitu. Jadi saya mesti baca-baca jurnal dulu, baru ketika itu rampung dan ketika proposal rampung, baru ketika di ACC sama mentor baru bisa turun ke lapangan. Jadi memang persoalan reproduksi terhadap persoalan sampah yang berkaitan dengan reproduksi perempuan itu memang kita sudah temukan gitu, dan memang itu ada datanya, barulah kita membuktikan data kita itu ke lapangan gitu. Jadi oke, sudah ada data bahwa ini akan berpengaruh terhadap reproduksi perempuan, barulah kita membuktikan itu di lapangan gitu. Jadi memang sudah ada data dulu, riset dulu, buat proposal dulu di ACC sama pihak Konde, baru turun ke lapangan gitu kira-kira. Jadi baru dapat narasumbernya gitu, dan ya idenya itu sebenarnya ada banyak pilihan ya, tapi karena dari rentan Januari sampai dengan pemilihan pembuatan proposalnya itu sekitar Juni ya. Itu persoalan sampah di Bandung tuh masih jadi topik yang hangat banget, jadi akhirnya saya pilih persoalan sampah untuk diangkat gitu. Jadi karena memang isunya sedang aktual, sedang hangat dan masih jadi persoalan, jadi idenya datang dari situ sih, itu baru didalami untuk ide perempuan. Semoga terjawab. Oke, terus untuk pertanyaan kedua tadi untuk ini ya buat teman-teman. Ya mungkin masing-masing kalau ada waktu bisa bercerita. Oh iya. Boleh, silakan. Dari siapa dulu, Kak Hans? Yang ini ya, bagaimana memilih narasumber? Iya, perbedaan gitu. Ketika teman-teman wawancara cowok sama cewek itu gimana sih? Dan bagaimana, apakah ada perbedaan perspektif ketika kalian menuliskan, kemudian juga ketika wawancara dengan narasumber itu gitu, dan bagaimana itu bisa mempengaruhi kalian mengeksekusi tulisan? Oke, kembali ya, biasanya lebih malu-malu gitu. Kalau perempuan karena lebih takut untuk berbicara gitu, tapi nggak semua sih. Kalau kayak soal emosi gitu kan, stereotipnya adalah wanita lebih emosional. Kalau saya sih melihatnya enggak. Kalau di lapangan itu ya, kalau ketika bersinggungan, ada warga bersinggungan dengan isu-isu lingkungan itu ya, laki-laki itu juga bisa mengeluarkan emosi gitu. Dan ketika lahannya dirampas itu mereka bisa sampai menangis gitu. Jadi kalau melihatnya sih saya nggak terlalu melihat ada perbedaan ya. Paling dari segi satu yaitu perempuan kadang-kadang lebih takut untuk berbicara, sama soal pengambilan keputusan sih itu yang disayangkan ya. Pasti kesulitan untuk mencari sumber perempuan yang memang ikut sertakan gitu dalam pengambilan keputusan. Dan maaf ya Kak, boleh nambahin Kak? Dan apakah itu jadi gimana gitu Masnya, apakah jadi kesulitan gitu untuk menuliskannya gitu, dari pengalaman itu menggali informasi dari kedua gender yang ini? Jadi ketika udah mencari informasi di lapangan, terus dalam proses penulisannya sulit atau enggak? Enggak sih, biasanya ketika informasi sudah ada tersedia yang bisa menggambarkan isu lingkungannya begitu ya. Jadi terlepas dari misalnya perempuan itu kadang lebih takut berbicara, tapi kan berarti kita nggak bisa menggali informasi kayak kira-kira dampak lingkungan di masyarakat seperti apa gitu. Kita masih tetap bisa mencari kayak dari segi data juga gitu.
Jadi selama ini sih saya nggak melihat ada masalah dari segi itu. Selama informasinya tersedia ya di lapangan. Selanjutnya, Kak ini atau Kak Anto yang boleh? Kak ini boleh? Sebenarnya kurang lebih mirip-mirip lah ya sama Kak Hans. Perempuan memang kadang lebih takut berbicara gitu. Jadi ada pendekatan khusus lah ketika kita mau wawancara narasumber perempuan gitu. Kemudian kalau soal ya emosional dan tidak emosionalnya sebenarnya relatif sih ya, antara laki-laki dengan perempuan itu kayak sama-sama aja gitu ya. Ketika kita menyentuh satu persoalan atau isu yang memang mereka memperjuangkan hal itu, yang mereka juga bisa berapi-api ketika laki-lakinya ngomong gitu. Begitupun dengan perempuannya gitu. Dan sebenarnya ada kadang waktu-waktu dimana untuk butuh banget narasumber perempuan, tapi perempuannya tidak mau ngomong, itu tuh kayak gagal aja gitu jadi jurnalis. Maksudnya gagal aja untuk loh ini informasinya belum dapat nih, jadi harus cari sampai ada suara dari perempuan yang mewakili gitu kira-kira. Jadi oke, sudah ada suara dari laki-laki, tapi selalu menyempatkan untuk mencari narasumber perempuan untuk menguatkan suara itu gitu, atau paling tidak memunculkan perspektif berbeda dari permasalahan itu dari narasumber perempuannya gitu. Jadi kira-kira kebiasaan atau aturan tidak tertulis dari redaksi kami itu kira-kira kayak gitu. Jadi selalu ada titipan dari Pimret, Mil liputan, misalnya liputan demo, jangan lupa suara perempuannya ya. Jadi selalu ada titipan kayak gitu. Jadi memang memberikan ruang kepada perempuan-perempuan atau ibu-ibu atau siapapun atau mahasiswi-mahasiswi, misalnya biasa demonstrasi mahasiswa tuh biasanya kan kita cuma ngambil koordinator aksinya yang laki-laki doang tuh, atau misalnya yang orasi-orasi itu laki-laki doang tuh. Kita kadang lupa bahwa ada yang baca puisi perempuannya, kita lupa memberikan tempat untuk mereka bisa 1-2 paragraf atau bahkan 5 paragraf untuk suara mereka didengarkan gitu. Itu kira-kira sih. Itu kira-kira. Semoga terjawab. Kasih Kak Andi, sekarang Kak Ameto. Kalau misalkan narasumber perempuan itu susah atau gampang buat diwawancara, sebenarnya tuh kalau aku pikir ya itu sesuai sama konteks pemberitaan kita aja sih, angle tema seperti apa sih yang kita ambil. Misalkan kan kalau ya liputan soal aksi gitu, yang sepengalaman saya ya, kayaknya perempuan aksi tani ada buru-buru tani itu ya mau yang ngobrol panjang lebar soal gimana akhirnya dia itu lagi kenapa. Nah, ketika memang membawakan isu sensitif gitu kayak kemarin sering merangkai, itu bener-bener susah sih, karena ngasih tahu kalau sebenarnya air sehari-hari mereka itu yang digunakan buat mandi aja udah bikin diare itu jadi salah satu penyebab diare, itu tuh nggak bisa. Akhirnya kita serampangan ngasih tahu aja gitu, ada trik-triknya lah gitu buat akhirnya narasumber ini mau ngomong. Kemudian akhirnya kan ada juga ya kayak mungkin sepengalamanku kemarin ya, ada yang memang ya nggak cuma perempuan ya, tapi laki-laki pun juga kan ada yang memang dengan orang asing itu terbuka, ada yang enggak. Dan itu sebenarnya bagi saya ya, kalau bicara soal perbedaan ya tadi saya sepakat nggak ada. Nah cuman kita juga perlu melihat juga isu apa yang kita bawa, kemudian kondisi psikologisnya itu seperti apa. Nah bagi saya sih sebenarnya itu ya yang menjadi tantangan menjadi jurnalis. Tapi kalau saya sih santai aja gitu, maksudnya ya namanya juga namanya gitu. Namanya juga namanya. Oke, terima kasih Kak Teto. Terjawab Kak? Oke. Nanti kalau mau dilanjut setelah acara ya, boleh ngobrol-ngobrol lanjut lagi. Berhubung kita keterbatasan waktu, jadi aku mau langsung ke Mbak Devi. Tadi boleh silakan. Boleh singkat aja ya nanti ini. Oke. Ini sebenarnya kan di presentasi kalau dilihat ada sebagian ya tantangannya kita itu sebenarnya dilihat gini. Kalau dari sisi secara umum kecenderungan
yang muncul itu kan memang memotretnya dari sisi korban atau cerita sukses gitu. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih dalam sebenarnya yang harusnya dibongkar dari cerita itu. Jadi dia bukan hanya potret, dan juga itu kecenderungannya kan individu yang muncul. Tapi bagaimana membawa cerita sukses itu adalah bagian dari proses yang juga ada situasi yang mendukung ataupun justru menghambat di dalamnya. Itu di dalam komunitasnya, baik relasi perempuan laki-laki dan relasi perempuan lain, karena gender kan bukan hanya relasi perempuan dan laki-laki gitu. Nah, termasuk misalnya kalau nanti kita temukan di masyarakat adat itu misalnya soal agama, soal budaya gitu ya, itu hal-hal yang juga menjadi tantangan terbesar. Nah, saya melihatnya media masih banyak melihat potret itu saja gitu. Nah, itu hal yang menurut kami masih menjadi catatan. Nah, ada hal-hal yang kemudian melihat sebenarnya kecenderungannya kan memang masih bicara soal hak individu perempuan sebagai warga negara. Belum banyak yang sebenarnya membicarakan atau hampir tidak ada media yang membicarakan tentang hak kolektif perempuan adat. Itu berbeda. Itu apa perbedaannya? Nah, itu juga menjadi tantangan karena data mengenai perempuan adat saja atau kalau kita lihat kajian-kajian mengenai perempuan adat masih sangat minim di kita. Gitu. Jadi padahal kalau kita mau melihat 17 juta lebih, ini yang tercatat saja ya di AMAN misalnya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, komunitas-komunitasnya itu adalah masyarakat adat gitu. Jadi kita ini nggak minoritas juga di negara ini, tapi data-data mengenai masyarakat adat itu sangat minim sebenarnya gitu. Nah, dengan cara itu artinya memang kita masih voiceless mas gitu ya, hampir nggak ada pembicaraan mengenai itu. Dan buat kami sebenarnya kenapa tadi misalnya poin pertama melihatnya potret korban dan success story saja gitu, atau pejuang-pejuangnya kemudian individu, karena kemudian dia tidak melekat pada ruang. Kalau di masyarakat adat, kehidupan itu melekat pada wilayah adatnya. Jadi kehilangan ruang itu bukan hanya kehilangan tanah semata gitu, komoditas tanahnya, tapi kehilangan tanah itu artinya seluruh kehidupan akan hilang. Atau nanti kalau dilihat nanti bisa jadi genosida. Kalau mau melihat misalnya di dalam kasus-kasus yang terbaru di hutan perempuan di Papua, ini ironi banget ya, dapat Kalpataru kawan ini gitu ya, perempuan ini satu orang ya, jadi tokohnya muncul, tapi kemudian nggak berapa lama, hanya sebulan kemudian hutannya kemudian dibuka, mangrove loh ini gitu. Dan itu proses yang kemudian harus didorong oleh organisasi untuk kemudian masuk lagi melakukan advokasi. Dan itu tadi ya mungkin menjawab sekali, perempuan itu nggak emosional seperti yang dibayangkan loh. Pada realitasnya banyak sekali strategi-strategi yang justru dimainkan oleh perempuan karena tekanan berlapisnya dia justru jauh lebih punya daya lenting untuk mengikuti perubahan dan dinamika yang terjadi di dalam proses advokasi itu, gitu ya. Jadi Ondo Afinya nih diam, misalnya yang hutan perempuan, tapi yang maju siapa? Perempuan adatnya, gitu. Padahal mereka nggak boleh masuk di dalam proses pengambilan keputusan. Tapi realitasnya yang kemudian menguat gerakannya adalah perempuan adat. Nah, ini hal-hal yang menurut kami tadi tuh potretnya itu harusnya bisa melihat lebih jauh, gitu. Jadi bukan hanya Nela sebagai penerima Kalpataru. Nah, kemudian bagaimana menghubungkan? Ini kan kebanyakan cerita kita kan bicara masih dalam kacamata ruang domestik. Tapi kan sebenarnya kalau buat saya sendiri, ruang domestik itu adalah kekuatannya perempuan secara politis yang harus digunakan dan dihubungkan narasinya dengan kebijakan atau dalam ruang publik gitu. Sebagai satu kekuatan, dia bukan untuk mendomestikasi kembali atau menstigma kembali perempuan, oh itu kan yang dibicarakan cuma air bersih dan seterusnya gitu. Tapi bagaimana membuat angle air bersihnya kemudian terhubung pada kebijakan publik gitu. Nah, itu yang menurut saya memang di narasi yang berkaitan dengan lingkungan dan gender kita masih kurang nih. Mudah-mudahan saya nggak salah nih Mas Mau ya. Gitu. Nah, bahkan pada level desa misalnya kebijakannya, nah harus kebijakan level nasional gitu. Nah, itu hal-hal yang menurut saya menjadi yang kedua, kalau yang reportasenya agak dalam kayak begini gitu itu kan asik ya, punya waktu. Tapi kalau yang kejar tayang, ini ribet banget. Seringkali tuh ke perempuan aman minta, Mbak kita dong narasumber perempuan
gitu untuk yang kasus di Medan gitu misalnya. Dan mau tanya Mbak besok, ini orang dalam konflik, perempuan mau diajak bicara, satu soal bahasa. Dan cenderungannya bahasa ketika mewawancarai menggunakan bahasa-bahasa rumit juga. Bahasa Indonesianya bisa sama ya, bisa dimengerti, tapi cara mengungkapkan dan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia belum sama. Ya itu membuat perempuan kemudian menjadi terpinggirkan gitu. Dan ini membuat dia kemudian menjadi nggak mau mengungkapkan diri. Satu lagi poin, misalnya di dalam masyarakat adat tadi, misalnya Mas Hans mencontohkan Papua nih ya. Papua, jangan lupa ketika mau bicara soal wilayah, kalau kita kebudayaan yang patriark, budaya patrilineal, perkawinan itu adalah perempuan ke tempat laki-laki. Sehingga dari sisi kesejarahan, terutama untuk melihat perbedaan dan perubahan yang terjadi pada ruang hidup yang ada di wilayah adat, itu pada perempuan pasti pendek. Kenapa? Karena dia baru masuk menjadi bagian dari komunitas itu ketika dia menikah. Jadi dia nggak bisa memetakan lebih jauh tuh, butuh waktu buat dia. Sehingga kalau kita tidak memilih perempuan sebagai narasumber dengan tepat, dia akan kehilangan konteksnya. Nah itu yang menurut saya satu hal yang juga sangat mendasar gitu. Jadi situasinya ini yang menurut saya kalau kita lihat nanti di narasi-narasinya, kalau saya pasti akan melihat soal perempuan adat dan masyarakat adat seringkali bias atau salah menempatkannya karena tadi tidak punya waktu untuk kemudian melihat lebih jauh, terutama yang kejar tayang gitu. Tapi kalau yang reportase agak dalam, mengabai salah satu yang kemudian membuat reportasi untuk perempuan adat sebenarnya menurut saya karena wawancaranya agak dalam dan diskusinya agak panjang, jadi reportasenya lebih mengena. Hanya menurut saya satu lagi yang masih kurang intersectionality di dalam melihat identitas perempuan di dalam komunitas dan lingkungan. Makasih. Ya oke, interseksionalitas ini penting memang karena kita kadang luput ya melihat masalah perempuan itu kompleks ya Mbak. Betul sekali. Oke, makasih Mbak Devi. Makasih juga untuk semua pembicara yang ada di sini. Maaf juga kalau misalnya ada yang mau bertanya terus belum sempat karena kita keterbatasan waktu. Jadi nanti kalau mau ngobrol-ngobrol boleh ya setelah acara, siapa tahu ada yang mau diskusi gitu. Oke, terima kasih buat semuanya, buat yang hadir juga. Nah sebelum penutupan, aku mau manggil Mbak Lufi dari Kone.co dan Kak Flo dari EJN untuk menyerahkan buku untuk perempuan di tanah kami kepada para pembicara. Boleh silakan Kak Flo dan Mbak Lufi ke depan. Mungkin sekalian foto ya, supaya ini. Silakan, boleh ke depan aja nih, Kurian. Boleh sekalian foto ya. Dan Adia udah standby itu. Teman-teman bicara boleh berdiri. Mau dengar fotonya? Ya boleh silakan. Ya udah standby ya. Udah. Oke, siap. Ini matiin dulu ya. Matiin nih. Foto dulu. Matiin dulu screennya. Nah, ya. Hah? Ini dulu tutup. Itu ya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lufi dan Kak Flo dan teman-teman bicara di sini yang sudah berdiskusi dulu ya sampai kita lupa waktu di sini. Oke, untuk aku akan menutup sesi ini. Tapi sebelum penutupan, aku mau kasih tahu sedikit buat teman-teman yang udah hadir di sini akan mendapatkan buku untuk perempuan di tanah kami ini secara gratis. Nanti bisa diambil di atas. Nanti boleh koordinasi dengan Nabila di atas saya. Baik, kalau begitu saya Salsa pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, untuk para pembicara juga. Oh ya, dan nanti untuk bukunya kalau memang mau diakses secara elektronik juga ada. Nanti kami akan berikan aksesnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat siang, selamat siang juga semuanya.